Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang pengelolaan stres. Yang beranggotakan di sini ada 6 orang. Pertama, Wirda, saya sendiri. Kedua, David Astera Algozi. Ketiga, Silvi Destianti Fortuna. Keempat, Vidya. Kelima, Cahya Aisyah Radina. Dan terakhir, Muhammad Zikri Basit. Baiklah, kelompok kami tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja kami membahas materi kami mengenai pengelolaan stres. A. Stres dan sikap negatif dalam kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan sebuah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga bertujuan untuk mencapai tarif konsekuensi yang berbeda dan juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pekerjaan selalu membawa konsekuensi yang berbeda. Dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positif dari pekerjaan yang dilakukan antara lain adalah kepuasan kerja, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan adalah beban kerja yang berat yang menyebabkan stres. Stres terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individual yang lain. Dalam kehidupannya, manusia selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan manusia lain. Untuk itu diperlukan keseimbangan dari dalam dirinya. Dengan terjadinya stres, tentu akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Secara sederhana, stres mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja tergantung seberapa besar tingkat stres tersebut. Salah satu dari penyebab stres adalah frustasi, yaitu suatu kondisi akibat terhambatnya dorongan atau motivasi para pekerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya target pekerjaan yang bergeser atau meleset dari rencana semula akibat banyaknya gangguan yang tak terduga sehingga banyak waktu para pekerja tersisa. Kesemuanya dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Selanjutnya, pengertian stres. Stres adalah bagian dari kehidupan manusia. Stres dapat menimbulkan penderitaan atau dapat pula menyertai kegembiraan. Stres adalah pengalaman subjektif yang dapat dievaluasi secara objektif. Stres juga merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antar individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntunan-tuntunan yang berasal dari situasi yang dengan sumber-sumber daya sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Kondisi ekonomi negatif berupa ketegangan yang mempengaruhi munculnya reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku, stress reduction, yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dapat berupa peristiwa atau kejadian yang menekan, mengancam, dan membahayakan. Dapat disimpulkan bahwa stres adalah tanggapan atau reaksi tubuh yang disebabkan adanya transaksi individu dengan lingkungan yang dapat menimbulkan emosi negatif berupa ketegangan yang mempengaruhi munculnya reaksi biologis, psikologis, dan perilaku individu. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu sumber stres kerja. Di sini terdapat beberapa sumber yang menjadi penyebabnya stres kerja. Yang pertama itu dari sumber lingkungan. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Jadi, seseorang yang mengalami keadaan perekonomian menurun, maka akan menjadi semakin cemas terhadap kesejahteraan dirinya yang akan menjadi penyebab stres tersebut. Yang kedua itu ketidakpastian politik. Keadaan politik yang tidak menentu akan mengabaikan munculnya stres dalam diri seseorang. Yang ketiga, ketidakpastian teknologi. Kemajuan teknologi dapat membantu kinerja karyawan, namun penggunaan teknologi yang kurang atau tidak optimal menghambat keterampilan dan pengalaman karyawan. Yang kedua, sumber organisasi. Di
Di sini ada beberapa sumber organisasi. Yang pertama itu ada tuntutan tugas. Di sini tuntutan tugas mencakup desain pekerjaan karyawan seperti otonomi, keberagaman tugas, dan tingkat otomatisasi, kemudian kondisi kerja, dan tata letak fisik. Nah, jadi semakin banyak tugas seorang karyawan, saling tergantung dengan tugas karyawan lainnya. Semakin berpotensi menimbulkan stres kerja. Kondisi fisik seperti suhu, kebisingan, atau kondisi kerjaan berbahaya dan tidak diinginkan juga dapat menimbulkan kecemasan sehingga dapat menimbulkan stres. Yang kedua itu tuntutan peran. Di sini tuntutan peran itu merupakan tuntutan yang diberikan kepada seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Seseorang karyawan harus memahami peran dan tugasnya di dalam sebuah perusahaan. Jika seorang karyawan tidak mengetahui apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan, maka karyawan tersebut akan mengalami kebingungan dan ketidakjelasan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga itu tuntutan pribadi. Nah, di sini stres kerja yang berkaitan dengan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lainnya, kurangnya dukungan sosial dari karyawan lainnya, dan terjalinnya hubungan yang buruk antar karyawan dapat menjadi salah satu penyebab stres, terutama pada karyawan yang memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. Selanjutnya itu struktur organisasi. Di sini aturan kerja yang tidak jelas ataupun berlebihan serta tidak ada yang partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan terjadi stres kerja. Yang terakhir, kepemimpinan organisasi. Di sini gaya kepemimpinan atasan yang kurang baik seperti gaya kepemimpinan yang otoriter dapat menyebabkan terjadinya stres kerja. Selanjutnya dampak stres kerja. Ada beberapa dampak stres kerja. Dampak stres kerja ada dibagi menjadi 4 pilihan, yaitu dampak yang pertama adalah dampak fisiologis. Gejala awal yang akan ditimbulkan ketika seseorang mengalami stres kerja biasanya ditandai oleh gejala fisiologis. Stres dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh yang ditandai dengan perubahan metabolisme tubuh, seperti peningkatan tekanan darah, sakit kepala, jantung berdebar, serta dapat menyebabkan penyakit jantung lainnya. Dampak psikologis. Di sini stres dapat menyebabkan ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, sikap suka menunda, dan lainnya yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap sebagai hal, terutama dalam hal pikiran atau pekerjaan. Di sini ada dampak perilaku. Stres yang berkaitan dengan perilaku adalah seperti perubahan dalam produktivitas, meningkatkan absensi dan tingkat keluarnya karyawan dan perusahaan. Dampak lainnya adalah perubahan dalam kebiasaan sehari-hari, seperti gangguan makan, gangguan tidur, dan juga peningkatan dalam konsumsi rokok maupun alkohol. Di sini ada dampak kognitif, yaitu kurang mampu menentukan keputusan, menurunnya konsentrasi, dan kurang peka terhadap bahaya. Di sini ada kecenderungan mengalami stres kerja. Yang pertama ada kepribadian A. Ditandai dengan prestasi berjuang, ketidaksabaran, waktu darurat, dan kemarahan atau permusuhan. Mereka cenderung melakukan multitasking. Individu tipe ini cenderung berbicara dan berjalan dengan cepat, menyelesaikan kalimat orang lain. Di sini ada kepribadian tipe B. Mereka lebih santai dan lebih menyenangkan. Jika mengalami stres, mereka lebih mampu untuk tetap dalam perspektif dan menggunakan cara-cara yang lebih positif untuk menghadapinya. Contohnya sebagai neurotism, cemas, depresi, dan berkurang harapan. Mereka cenderung memahami peristiwa sebagai stres dan lebih bereaksi negatif terhadap peristiwa stres. Di sini ada gender, etnis, dan ras. Penelitian saat ini mengatakan bahwa wanita mungkin mengalami stres tertentu lebih sering daripada laki-laki, misalnya pelecehan seksual atau konflik. Sedangkan laki-laki dan wanita bereaksi berbeda terhadap beberapa jenis stres. Di sini ada stress sensitization. Stres yang kini dialami sepanjang hidup akan mempengaruhi bagaimana kita akan menangani stres di masa depan.
Jika kita terbiasa menjadi gelisah karena stres yang kita alami sebelumnya, kita lebih mungkin bereaksi seperti itu di masa depan. Oke, baiklah. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku kerja kontraproduktif merupakan istilah umum yang mengacu pada tindakan pekerja yang lebih mementingkan diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja atau sadar yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Perilaku kerja kontraproduktif itu sendiri diklarifikasikan ke dalam 5 dimensi, antara lain 1. Pelecehan terhadap orang lain, yang kedua penyimpangan produksi, yang ketiga sabotase, yang keempat pencurian, dan yang kelima penarikan diri. Memandang perilaku kerja kontraproduktif membawa dampak negatif bagi organisasi dan juga anggota organisasi. Perilaku kerja kontraproduktif ini akan mengganggu organisasi karena hal tersebut berdampak langsung pada fungsi organisasi dan menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Perilaku kontraproduktif merupakan masalah utama di tempat kerja yang memiliki kecenderungan mengganggu dan membahayakan organisasi. Baiklah, kita masuk ke dalam aspek-aspek perilaku kerja kontraproduktif. Yang pertama ada pelecehan terhadap orang lain. Perilaku menyimpang seorang karyawan di tempat kerja yang merupakan bentuk emosi negatif dan bersifat interpersonal. Contohnya seperti memukul, mengeluarkan kata kasar, dan menghina rekan kerja lainnya. Yang kedua ada penyimpangan produksi. Perilaku menyimpang karyawan yang menyebabkan karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya secara efektif. Contohnya seperti menunda-nunda pekerjaan dalam bekerja dan mengurangi produktivitas dalam bekerja. Kemudian ada sabotase, perilaku menyimpang seorang karyawan di tempat kerja yang sifatnya merusak. Contohnya dengan sengaja merusak barang atau peralatan kantor dan menggunakan fasilitas kantor dengan tidak memperdulikan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya ada pencurian, perilaku karyawan di tempat kerja yang bersifat mengambil dan mencuri. Contohnya membawa pulang barang kantor tanpa izin dan mengambil barang kantor dan tidak mengembalikannya lagi. Yang terakhir ada penarikan diri, perilaku menyimpang oleh karyawan dalam bentuk membatasi jumlah waktu kerja menjadi kurang dari yang dibutuhkan oleh kantor. Contohnya seperti bolos kerja dan tidak meminta izin, melebih-lebihkan waktu jam istirahat, dan menghindari tanggung jawab yang diberikan oleh atasannya langsung. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja kontraproduktif. Yang pertama ada faktor kepribadian. Salah satu faktor yang mempengaruhi karyawan perilaku kerja kontraproduktif adalah kepribadiannya yang dikaitkan dengan perilaku kerja kontraproduktif. Yang kedua ada karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan yang dimiliki berpengaruh pada keahlian yang dibutuhkan. Jenis tugas yang diberikan akan mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan tugas dengan sempurna dan pengetahuan terhadap pencapaian hasil kerja. Yang ketiga ada karakteristik kelompok kerja. Hal ini dapat mempengaruhi segala yang terjadi dalam sebuah kelompok tersebut terhadap individu yang menjadi anggota di dalamnya, seperti persepsi kepuasan kerja, kinerja, dan produktivitasnya. Kemudian yang keempat ada budaya organisasi. Budaya organisasi dan karakteristik kelompok kerja memiliki kesamaan yang sama karena keduanya merupakan pengaruh sosial yang mampu mempengaruhi individu di tempat kerja. Namun, budaya organisasi mencakup lebih luas yang dipengaruhi oleh faktor di luar kelompok kerja. Yang terakhir ada sistem pengendalian organisasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat perilaku kontraproduktif melalui pengawasan atau monitoring. Sekian dan terima kasih.